Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita Adam Vlog. Oke sahabat, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan yang terbaik dan dimurahkan rezekinya. Oke sahabat, kali ini saya akan coba membahas atau memecahkan tentang cara kerja di studio YouTube ya. Kalian bisa deteksi di situ apa sih maksud tujuannya penelusuran video. Setelah itu rekomendasi video, jelajah video kalian di YouTube. Nah, itu banyak yang masih belum mengerti. Jika kalian sudah mengerti ya, ini sangat berpengaruh buat video-video kalian. Misalnya, kalian bisa menambah performa video kalian agar lebih banyak ditemukan orang ya teman-teman ya. Terus subscribe kalian juga berpengaruh, bisa bertambah ya teman-teman. Tapi yang kita utamakan apa? Yang perlu kita utamakan adalah kita mempelajarinya terlebih dahulu. Nah, mungkin teman-teman masih belum tahu ya, mungkin ada juga yang sekedar upload, setelah itu saling sub for sub ya, mungkin kalian tahu sub for sub, saling komen, mungkin sebatas itu ya teman-teman. Nah, kalian itu harus artinya mengelola ya teman-teman. Artinya jika kalian hidup di sebuah rumah, kalian harus tahu, oh ini dapur, ini kamar. Nah, mungkin kalian sudah tahu. Nah, kalian harus memperdalamnya. Di kamar itu apa aja yang ada? Ada bantal, ada kasur, setelah itu ada lemari. Nah, seperti itu juga ya teman-teman. Ini dapur, ada berbagai macam pernak-pernik, piring, gelas, mangkok, dan lain sebagainya. Jadi kalian harus tahu seperti itu ya teman. Kalau sudah kalian menguasai, otomatis kalian mengerjakannya enak ya teman-teman ya. Nah, dikelola ya, artinya dikelola atau diperhatikan ya channel kalian ya. Ini ada saran buat kalian, sukses, sebuah kesuksesan. Mungkin kalian pernah diucapkan, wah kata teman kamu ya gitu, kamu ini pantasan nggak sukses-sukses. Nah, seperti ini ya teman-teman, sukses itu nggak dilihat dari segi harta atau materi ya teman-teman ya. Nah, banyak orang bernilai kan bahwa orang sukses itu memiliki mobil, rumah mewah, dan bisa jalan-jalan ke luar negeri dan memiliki usaha. Itu kebanyakan penilaian kalian bahwa itu adalah sukses. Nah, sebenarnya yang sukses itu, ini biar motivasi, biar kalian yang YouTube lebih semangat lagi ya. Nah, sukses itu kalau di mata Tuhan bukan seperti itu ya teman-teman. Sukses itu adalah suatu hal yang bisa membuat sesuatu hal yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Sepertinya kita membuat video ini kan kreativitas ya teman-teman ya. Nah, artinya kita itu sukses dalam hal seperti itu ya teman-teman ya. Sukses artinya bisa memberikan suatu hal yang sangat bermanfaat. Kita pelajari ya teman-teman ya. Oke, kita next, perhatikan yang saya jelaskan buat kalian semua. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman ya. Ini yang saya pecahkan, ini yang saya jelaskan buat kamu. Oke teman-teman, ini adalah studio YouTube ya teman-teman. Nah, saya kasih saran dulu buat kalian yang ingin channelnya lebih maju lagi. Kalian harus menguasai di sini ada beberapa fitur ya. Cara penonton menemukan video Anda. Nah, kalian harus bisa mengartikan ini ya teman-teman, memaknai ini ya teman-teman ya. Nah, nanti hasilnya di akhir kesimpulannya ya buat kalian. Nah, di sini ada penelusuran YouTube teman-teman. Berarti 68,6%. Artinya penelusuran YouTube itu bekerja sebanyak 68,6% teman-teman. Nah, apa sih yang dimaksud penelusuran YouTube? Di sini adalah audien Anda atau penonton Anda, bagaimana cara mencari apa ya yang mereka perlukan ya teman-teman. Nah, disinilah bekerjanya kata kunci ya teman-teman ya. Nah, kenapa kata kunci ini berlaku kepada YouTuber pemula sedangkan tidak berlaku kepada YouTuber yang sudah di atas ya teman-teman ya? Karena apa? Subscriber karena konten kreator yang sudah di atas itu tidak memerlukan lagi kata kunci karena dia sudah banyak memiliki para subscribernya atau penontonnya ya teman-teman ya. Nah, jadi kita cara supaya penonton kita itu lebih apa ya, lebih sering menarik gitu ya teman-teman.
Jadi gunakanlah kata kunci ya teman-teman. Nah di sini saya menggunakan kata kunci ya teman-teman, karena saya termasuk YouTuber pemula. Ini kita belajar ya teman-teman, bukan menggurui. Nah kalian harus paham ini penelusuran YouTube. Jadi artinya kalian harus membuat konten yang menggunakan kata kunci. Nah kata kunci itu kita pecah lagi ya teman-teman, terletak kepada tutorial ya teman-teman. Tutorial YouTube contohnya itu sangat wajib kalian yang YouTuber pemula menggunakan kata kunci. Misalnya cara monetisasi, terus cara menautkan akun. Nah yang disebut kata kunci itu adalah cara ya teman-teman ya, cara. Nah artinya setiap penonton yang mencari keperluannya pasti mengetikkan kata-kata cara ya. Nah teman-teman, jadi disinilah kata kunci itu berlaku ya teman-teman. Sedangkan untuk rekomendasi video di sini hanya tertera 18,2%. Nah teman-teman harus tahu apa sih rekomendasi video. Rekomendasi video itu artinya channel kalian yang ditawarkan kepada semua subscriber ya, ke semua penonton. Nah artinya di situ rekomendasi bekerja. Nah yang tertarik hanya 18,2% untuk menonton channel kita. Sedangkan untuk fitur jelajah, nah teman-teman, kalau fitur jelajah artinya ada beberapa penonton yang memang benar-benar menjelajah video kita dan lalu menontonnya. Artinya mereka membuka semua channel kita, dan mereka di situ memilih atau melihat lalu mereka tonton ya teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman. Nah fitur YouTube lainnya itu biasanya terjadi pada aplikasi lain ya teman-teman ya, misalnya GoTube atau aplikasi lain. Nah di sini hanya 2,9% untuk ketertarikan penonton ya teman-teman. Geser lagi ya teman-teman ya, istilah penelusuran YouTube teman-teman. Jadi di sini mereka yang melakukan penelusuran terdeteksi di sini ya teman-teman, yang sering mereka kunjungi. Nah cara memperbaiki apa nih, ada kepanjangannya ya teman-teman. Ini memang mereka cari ya melalui YouTube ya teman-teman, bukan melalui aplikasi lain. Nah langsung saja kita ke sebelah kanan. Nah di sini rekomendasi bekerja ya teman-teman ya, konten yang menyarankan Anda. Artinya di sini ada channel orang, yang mana channel orang itu memiliki konten, lalu di bawahnya ditawarkan dengan konten kita teman-teman. Nah cara ini video saya semua ya teman-teman, jadi terkait ya. Nah ini ada judul video orang di sini ya teman-teman. Ini penyebab rantai makan sebelah ini adalah apa, konten orang lain. Nah yang konten saya di sini Sinso kecil susah hidup ya teman-teman ya. Nah terus kita geser ke sebelah sini. Nah teman-teman, aplikasi atau situs eksternal. Nah teman-teman di sini banyak sekali penonton itu kalau mencari tutorial biasanya melalui Google ya teman-teman ya, Google Share. Nah mereka melakukan Google Share, artinya video saya ini 40,1% memang rata-rata dari Google Share ya teman-teman ya, dari Google pencarian Google gitu ya teman-teman. Sedangkan untuk Google Go di sini 0,7% saja, dan Top 10net.com ini aplikasi lain yang menyarankan video kita juga, yaitu 0,7 juga ya teman-teman ya. Oke bro, nah dari kesimpulannya kalian sebagai YouTuber pemula memang harus membuat judul menggunakan kata kunci. Itu pun kalau sesuai videonya ya teman-teman. Tapi kalau tidak sesuai dengan videonya gimana? Bikin judul yang membuat para penonton itu penasaran ya teman-teman. Nah ini judul ini ya sangat berperan sekali buat para penonton. Bang, itu kalau yang channel besar nggak pakai kata kunci kok sukses? Mereka sudah memiliki penonton tetap ya teman-teman, nggak bisa diikutin. Kalau kalian ikutin babak belur, kalian ikut jari. Nah, jadi kalian kalau dari bawah itu usahakan gunakan kata kunci. Tapi kata kunci itu berlaku di mana, Bas? Nah, itu berlaku di tutorial ya teman-teman. Kalau kalian kontennya tutorial, kalau kontennya misalnya ngevlog,
ya bikin yang penasaran, yang menarik, sehingga orang itu jarinya pengen ngeklik gitu ya teman-teman. Nah kenapa disitulah kita diperlukan ya teman-teman, karena judul itu sangat penting ya teman-teman. Nah, kadang-kadang judul nggak jelas pun bisa menarik teman-teman, karena memang di Indonesia ini orangnya banyak yang aneh ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Semangat terus, semoga channel kita semua semakin maju dan berpenghasilan. Bisa dikatakan sukses dalam arti sukses berkarya ya teman-teman, bukan sukses jadi orang kaya. Oke, akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.